Tian sile saka biung kaki mini. Hai semua, selamat datang di podcast Goweden. Karena setiap orang memiliki rasa ketakutannya masing-masing, dan dalam hal juga bentuk yang berbeda-beda. Bersama saya Diki Prasetyawan, Saya Feni Febiani. Dan saya Handi Azet. selamat ya. Selamat datang kembali ya buat kawan-kawan pendengar podcast kita Goweden. Yo. Ya, Dan balik. seperti kita janjikan sebelumnya, ya gitu ya. Kita akan mendatangkan bintang tamu ya. Iya. Dan kita sekarang udah punya Mas Tutu. Mas Tutu. Meriah sekali. Meriah sekali. Iya. Ya, balik lagi ya bersama kita dulu. Ya bersama saya Feni Febiani. Ya, saya Diki Prasetyawan. Dan saya Handi Azet. Dan sekarang kita gestarnya ada. Mas Tutut. Hardianto. Mantap. Ini gitaris Handaru kita nih, Pawitra Q-Stick. Jangan lupa subscribe Pawitra Q-Stick. Q-Stick yang mainnya nggak seberapa, Tapi kangenin ya. tapi mantap. Terus saya jadi teringat waktu promo dulu ya pimpin ini Mas. Interview kayak gini-gini. Ini kita promokan sendiri Mas. Tenang aja. Itu. Mas. Tapi nggak banyak jajanan gini kan? Ada. kan? Seru Mas ya, seru ya. Kita yang banyak jajanan. Seru ya. Oke, seperti yang kita bahas sebelumnya ya Mas Andi ya, kita akan mendatangkan, karena Mas Tutut juga udah DM dan follow kita, jadi kita mendatangkan Mas Tutut ke sini. Dan kebetulan ini jangan khawatir, ini semua sudah steril kok di sini. Steril Tolong ya. dong sterilisasi. Hand sanitizer. Iya, hand sanitizer ya. Heeh. Jadi kita mengundang Mas Tutut Hardianto ke sini Ya, kita pakai hand sanitizer lagi ya. untuk membagikan pengalamannya dalam bersinggungan dengan hal-hal yang mistis. Ya. Ini kita coba buka hand sanitizer. Kayaknya Mas Andi ya. kenalan dulu deh sama Mas Tutut. Kalau kita udah kenal ya. Halo. Halo, Mas. Halo, Mas Tadi Handi. sudah sebelum ini. Pura-puranya Ayo, belum. Apa, Itu. gitu Nggak ya. apa-apa, biar kayak yang lain gitu, kayak nggak kenal gitu loh. Halo, nama saya Handi, Mas. Ya. Nama saya Tutut Mas. Cici ya Mas ya. Lulusan mana Mas? Pondok mana Mas ya Mas? Basa-basinya basi ya sebenarnya ya. Perlu diangetin lagi nih. Oke. Seperti yang kita janjikan, Mas Tutut boleh langsung cerita. Ya, Kayak menceritakan mana? kisah, bukan kisah sih, mungkin ada pernah kejadian mistis yang pernah dialami Mas. Silakan Mas. Pernah memiliki. Ya. Cie, Kak judulnya lagi. Di sini podcast bahas mantan kok, Rek. Oi. Ini. Pernah punya cerita itu kejadiannya tahun 2011. Wow, lama ya. 2011 ya. 9 tahun yang lalu. Oh, 2011. Jadi di tahun 2011 itu tahun mencekamnya keluargaku sebenarnya. Oke. Jadi di mana lagi diuji, keluargaku diuji. Jadi usahanya bapak itu ditipu sama rekan Ditipu kerjanya. orang. Wah, kurang Rekan ajar. usahanya 4 proyek. Akhirnya banyak orang itu, kacau, keluargaku kacau waktu itu. Sampai akhirnya rumah dijual, Ya. terus saya pindah di rumah yang sekarang ini. Nah, di masa kekacauan keluargaku itu aku mungkin gelap pikiran ya. Sepotong lah yo. Gelap pikiran. Jadi saya waktu itu main ke teman-teman. Saya berpikir gimana caranya dapat uang instan untuk membantu perekonomian keluarga. Iya, iya. Naluri seorang anak berbakti. Itu. Lalu Mas. Terus akhirnya saya mendapat cerita ini loh, dapat ini, dan saya waktu itu ternyata
menjurus ke togel. Oke. Toto gelap. Kayaknya aku harus ngasih nomor lagi apa ini ya? Nah, itu. Iya iya. Iya, karena waktu itu ada temen yang dapat dengan jumlah yang wow, menurut Nominal yang saya, lumayan, Mas, ya? iya, itu dari suatu tempat. Dia mendapatkan nomor itu dari suatu tempat. Jadi istilahnya itu ada di film-film dulu tuh gerandong. Oh, Grando. Gerandong. Nomor. Iya. Si usum ya. Oh iya waktu itu usum banget tuh. Iya. Iya. Dulu tuh kalau zaman saya kecil dulu tahun-tahun 98 99 itu saya sering iseng sama teman-teman itu korek api. Iya. Korek api dibungkus. Jadi di dalamnya itu dikasih nomor. Oh ya? Dikasih nomor ini iseng-iseng ya. Iya. Jadi apa namanya? Tutorial gerandong. Iya, tutorial Tapi jangan gerandong. ditiru ya. Ini ya. Jangan ditiru. Jangan ya. Di rumah. Bareng-bareng boleh. Waduh. Ojo. Boleh nanti. Janganlah. Jadi itu salah satu contoh gerandong era-era anak zaman dulu. 90-an Mas. Anak 90-an. Jadi ditaruhlah di tempat yang menurut kita wingit. Terus Wingit itu apa, Mas? Angker. Angker. ya. Ya. Terus akhirnya ditinggal 30 menit. Nah, ternyata salah satu dari 0 sampai 9 itu ada nomor yang kebalik. Jadi tadinya nomor itu di dalam, tiba-tiba dia itu di luar. Oke. Itu salah satu contoh. Ya. Cuma yang saat ini setelah saya beranjak remaja 2011 kemarin, Mas, ya? remaja ya. Remaja nih, mantap nih maksudnya nih. Itu Kaulah sangat berbeda sekali dan sangat menggugah emosi saat itu. Jadi Ya. saya ngobrol langsung sama orang yang dapat nomor itu. Sampean waktu itu cari nomornya di mana? Kok akurat ngono ya? Iya, Emang tembus waktu itu Mas? tembus dia. Wow, berapa nomor tuh? 4. Ya kembali ke rezeki-rezekian sih. Iya. Terus akhirnya saya sama orang tadi itu, sama teman saya itu berbincang-bincang dan saya menceritakan kondisi keluarga saya saat itu. Boleh nggak sih aku kayak gini? Ya. Boleh nggak sih aku kayak gini? Saya berpikir coba deh gitu kan. Akhirnya saya sama teman saya itu beli kayak minyak wangi itu di belakang salah satu tempat di Sidoarjo. Iya. Iya tahu. Saya beli di situ. Itu rencana itu berempat. Itu ada di daerah, aduh kok saya merinding. Nggak apa-apa. Itu ada di daerah Mojosari tempatnya teman-teman. Iya. Untuk gerandongnya ya Mas? Iya, tempatnya tadi ada di Mojosari. Dan ternyata, ini akhirnya saya beli minyak ya. Beli Berapa minyak. harganya Mas? Harganya kalau nggak salah waktu itu 300.000. Mahal juga Luar Mas, ini. biasa untuk sebuah minyak. Kecil Iya, banget itu. Kecil. Dan itu udah saya gelan tuh. Ternyata emang SNI itu ya? SNI, iya nggak helm aja. Bimoli kalah ya harganya Bimoli Mas ya. Itu. Terus Mas. Akhirnya dapet lah 300.000. ini kan dapet. Tahun sakmono guys. Warnanya apa itu? Warnanya bening. Oke. Bening kalau nggak salah. Tidak warnanya berwarna bening. Mas. Nggak, bening. Kayak hand Seingat saya- sanitizer ya. Iya. Oke. Bening. Akhirnya saya berangkat, terus saya dapet di salah satu belakang mall di Surabaya tempatnya. Sidoarjo. Kan tadi dikasih tahu Sidoarjo Di belakang mall Surabaya Mas. Oh iya salah ya. Sidoarjo. Akhirnya rencana itu 4 orang. Ternyata ketambahan 1 personil waktu itu. Ketambahan personil 1, jadi 5 orang. 5 orang. Jadi selama perjalanan menuju Mojosari itu Ya. ujiannya luar biasa banyak sekali. Oke. Ban bocor tuh di tempatnya nggak masuk akal. Yang bukan geronjalan juga. Bukan, iya. Jadi ban bocor tuh udah nggak karu-karuan. Terus sempet di pom bensin ada kelelawar yang nggak umum menurut saya dan teman-teman. Oh, gede gitu Mas. Batman mungkin Mas. Nah itu bisa jadi. Ngapain ada kelelawar gede di akhirnya pom bensin ya? akhirnya setelah mendapat ujian banyak, ban bocor beberapa kali, akhirnya sampailah di tempat itu. Dan ternyata di tempat itu Itu kayak apa Mas? Sorry dipotong, kayak petilasan gitu iya atau? kayak pesarean makam. Oh, Makam. Daerah Daerah mana? makom. Mojosari. Makom Petilasan. Jadi dan kagetnya saya nggak pernah tahu yang semacam hal kayak gitu. Ternyata di situ memang ada kayak fasilitasnya loh.
Apa cuy? Maksudnya gimana tuh? Serius. Jadi memang ada parkir di situ, ada juru parkirnya, memang ada minta kuncinya ke apa namanya? Apa ya istilahnya kuncennya ya, Pak? Iya, iya, iya. Ke juru kuncinya situ. Jadi memang kayaknya tempat itu memang tempat buat gerandong. Oh, Heeh. difasilitasi ya sama. Iya. Keren juga orang ya dari itu situ. ya. Ha, yang saya kaget itu ternyata seperti itu. Jadi jam 12, jam setengah 1 itu Banyak orang. banyak orang di situ. Wow. Iya. Terus Akhirnya ternyata barang-barang akeh gitu kalau ngerandong ya mas. Iya. tapi ternyata kita punya, dan uniknya gini. Orang gerandong di situ itu macam-macam. Ada yang cuma di pintu masuk, Oh, terus ada yang Sampai di tengah juga. di tengah, terus ada yang di depannya pesareannya. iya. Di depannya pesareannya. Jadi saya masuk itu saya kaget loh. Wih, kok kayak gini ya? Jadi warga situ tuh saya pikir menguntungkan buat warga situ ya, karena Oh, ada iya. parkir, ada jual kopi juga waktu Kayak itu. tempat wisata gitu mas. Akhirnya Kok lucu juga wisata ngerandong guys. Ayo dong. Iya, terus. jadi waktu masuk itu di pintu sebelum pesarean itu ada orang tidur di situ. Iya. Iya, jadi ada orang tidur. Yang berani masuk ke pesarean, ke dalam pesarean Iya. makam itu ada 2, cuman grup kita saja guys, Oh keren. ber5 orang. Ini antara keren sama Mas Tutut nggak tahu ya. Itu kalau udah tahu kayak gitu saya nggak berani, Nggak saya berani ya? Oke, saya oke. ngeper, saya pulang serius. Sorry itu jam berapa kalau boleh tahu? Itu waktu itu jam setengah 1. Setengah satu Oke, malam ya. Iya, lebih kurang ingat saya setengah 1 sampai lokasinya itu. Karena diuji ban bocor di tempat yang nggak masuk akal malam. Jadi akhirnya saya cari jalan ke pom bensin tuh, tanya sampai ke tembel ban. Bayangin di tempat pantura kayak gitu, Iya. yang panjang kiri kanan itu cuma sawah, ban bocor di situ guys. Keren. Aneh-aneh sih. Iya. Terus Dan kayak itu sama- nggak 1 kali 2 kali. Oh akhirnya terbiasa mas ya dengan kebocoran. Ah, itu iya terlatih kebocoran. Nanti bocor ya. Boleh peleknya aja. Akhirnya saya dengan memberikan diri sama teman-teman untuk membangunkan orang yang tidur di pintu tadi. Iya. Jadi orangnya tidur itu memalangi pintu, Menghalangi lah. menghalangi pintu. Malang turun nih. Iya. Ah. Menghalangi. Ternyata beliau itu sengaja memang ternyata Oh. tidurnya seperti itu. Oke, kalau boleh dijelasin lagi Mas untuk lokasinya itu kayak gimana sih gambarannya? Kayak ini lah, Makam. Mas. Kalau di visionku ya, Mm-mm. mirip-mirip kayak yang di itu loh, Surabaya yang Jalan Mawar. Oh, gitu. Jadi Visionku cuman agak gede tempatnya. parkiran di luar, terus pintu masuknya itu ada gapura kecilnya gitu. Terus masuk, sampai masuk. Ruang kaca Pesareannya ya, itu Mas? di mana? Apa? Ruang kaca enggak? Maksudnya ruang kaca itu gimana? Yang pusat di tengahnya Di dikacain pesareannya enggak? mungkin. Nggak ada kaca, Nggak ada jadi kaca ya? nggak ada kaca, jadi kayak pendopo. Oh, Oke. oke. Tapi tertutup dia, Oh tertutup. Oke. tertutup. Oke. Dia tertutup. Terus. Di dalam situ ada 2 makam mungkin sesepuhnya situ ya. Ya. Akhirnya kita memberanikan diri masuk di situ ber5. Jadi pintu dikunci, dari dalam dikunci. Klek. Dia ada mereka. Ah. Ini ada 5 orang ini. Mas, ya? Jadi di situ itu memang sengaja untuk tidur guys, kita guys. Oh tidur ya mas. ya? Tidur. Ya, seperti Diharuskan tidur ternyata. di Nganjuk juga ada tuh. Oh mungkin maksudnya ininya lewat mimpi mungkin. Ya? Iya, jadi Ada yang lewat mimpi, sorry tak potong. Ada yang Iya. lewat mimpi, ada yang dibangunin, tahu-tahu nomor, ada yang dideketin cewek. Oh beda-beda ya. Iya, jadi 5 orang ini salah satu dari mereka beda-beda nanti ngasih taunya Outputnya caranya. beda-beda ya mas. Ya? Terus. Terus, Kenapa Mas? Mas? Kok gini? enggak apa. Nggak apa-apa mas. Oh berat-berat antara datang sama kolesterol mas. Tadi makan apa mas? Iya, bebek, Itu. Mas. Oh iya itu makanya. Sama Mas, gaji-gajian. Ternyata begitu temanku tadi yang dapat angka 4 angka itu dia kan yang jadi acuan kita. Oh dia ikut ya mas ya? Ikut. Dia ikut. Jadi dia tuh yang paling tatak di antara kita. Karena udah memang terbiasa mungkin ya. udah terbiasa Udah pernah Dan mendapatkan angka. 4 nomor pilih ini. lah Iya. jadi dia. Terus Temanku yang tatak tadi itu sebut saja namanya tatak ya. Tatak mas. Dia itu berdiri di antara 2 makam. Bukan berdiri, duduk bersila. Duduk bersila. Iya. Tapi dia tuh tidur sebenarnya. Oh turun. iya. Duduk Iya. sama merem tidur.
Iya, terus saya berempat ini di pojok sini kan, antara berani nggak berani, wong. Oke. Semuanya ini gigit semua sebenarnya. Gigit banget. Oh, Gici gigit. it's the meaning of rada wedian. Oke. Kaweden. Di pojok belakang berarti sampean. Samping, Oh di samping berarti. samping, Oke, iya, samping makam. Oke. Terus apalagi kan setelah minyaknya ditabur-tabur kan, baunya itu keren. Oh mantap nih. Si Raja Nyong-nyong itu. Waduh. 300.000 lagi ditabur. Tapi baunya sangat esens loh. Essence Ditetesin banget. sedikit Iya. tuh semerbak gitu. Merbak mas ya. Heeh. Jadi sesuai rencana kata temanku tadi itu, pokoknya itu harus tidur. Nanti siapa yang dapat impen ataupun apa kejadian itu yang sekiranya itu adalah ganjil, yang sekiranya itu nggak wajar, nanti diutarakan setelah kita pulang. Oke. Gitu. Kenapa Mas Andi angin tiba-tiba begini ya? Iya, terus. Terus apa namanya? Setengah jam, 1 jam. Tapi kalian bisa tidur nggak sih? Enggak lah. Mana bisa tidur? Gila. Ya nggak bisa tidur. Jadi cuman memang merem. Harus merem ya. Bukan harus merem, soalnya Black pasti nggak berani soalnya. Oh, meremnya karena Nggak itu ya, berani, situasi iya, ya? iya. Serius. Tapi memang harus tidur, memang harusnya. Harusnya tidur. Harusnya tidur. Karena Oke. supaya dapat dapat impen kan. Ya. Ternyata yang berhasil tidur itu cuman yang tatak tadi itu. Yang Karena satu dia orang. karena dia emang orangnya kan bekerja capek. Iya, ternyata itu ya? Karena capek, iya. Oh ini Season teman-teman ya. berempat sama Mas Tutut ini pas Udah. itu nganggur ya hari itu ya? Iya, nganggur. Nggak ngapa-ngapain akhirnya nggak capek sama sekali ya? Nggak capek sama sekali. Oke terus Mas. Ternyata setelah 1 jam 1,5 jam kita berada di situ, barulah muncul Apa kejadian yang kita semua itu denger, Iya. yang kita semua itu denger, yang nggak aku sangka sama sekali sama teman-teman. Karena di luar situ tuh rame, banyak orang, bukan kategori rame buat saya tuh ada 3 orang 4 orang itu buat saya rame karena itu di makam loh es. Iya. Di makam Lah ngapain? neng mall apa neng Rame. kafe, itu biasa guys. Iya. Banyak sih. Itu. Ternyata ada suara orang ibu-ibu ya. Iya. Ibu-ibu itu nyinden orangnya. Nyinden. Anu ada liriknya nggak Mas? Nggak ada, Kalau saya nggak ada nggak liriknya hafal. berarti namanya Senandung. Senandung. Atau humming. Humming. Kata Mas Andi. Kata Mas Andi. Humming keren Mas Andi. Kadang Mas Andi top. Jadi dia tuh Di atas berarti. Top. Bottom. Ayo Mas Tut, maaf ya. dia itu nyentuh enak banget. Sorry. Nggak usah dimasukin dulu, jangan. Iya. Nggak tahu aku kok morongin cewek. Terus. Terus Mas Tut. Jadi dia tuh muterin padepokanku apa pesananku tadi itu. Dia itu muter. Jadi dia nyinden sampai akhirnya kita tuh saling jawil loh waktu itu. Oh. Jadi kayak suaranya mungkin kayak surround system Dolby gitu Mas ya, muter Iya, gitu ya. iya, tapi itu bukan sound system. Iya, iya. Saya pastikan itu bukan suara sound Bukan system. sound ya? Bukan sound. Karena saya orang sound tahu. Ini mantap. Itu. Seneng habis. Halo Pak sound. Karli. Halo Mas Firman. Hai. Hai Mas. Tut. Jadi suaranya itu dia tuh muter. Itu suara tunggal. Suara orang Kayak- orang yang sama. Ah, satu orang tapi muter gitu. Iya, dia tuh jalan muter dan itu durasinya cukup lama. Wah, keren. Berapa lama Mas kira-kira? Seingatku loh. Kok Mas Tutut ini? Iya. Gak, pokoknya kategori lama karena waktu itu kan derdek sekali kita. Jadi kita saling jawil kan, kon krungu ta? Iya, Iya, iya. aku krungu. Itu antara Apa ini, iku? Mas, Apa iku apa? gitu. Lamanya karena mungkin ketakutan akhirnya serasa lama atau memang waktunya lama, nggak tahu juga ya, nggak ngeliat jam juga kan. Tapi kategori lama kalau menurut saya. Oke. Jadi ada mungkin 10 menit. Oh ya? Iya, Oke. serius. Ah, Lama itu suaranya itu lama kok. Wong kita sampai sempat jawil-jawilan lu. Kita ngomong tuh dia tuh masih nyala terus. Jadi suaranya kayak gini ya, tempatnya kayak gini nih. Ter Di ruangan gitu dia tuh ada di belakang saya, di samping saya, di sana gitu. Akhirnya nggak ada. Hilang. Suaranya Hilang. hilang. Iya, jauh hilang suaranya itu. Oke. Ternyata semuanya bangun kan. Oleh impen apa? Gak ada apa-apa, emang kita gak dapat apa-apa kan gitu. Iya. Keweden akhirnya kita pulang. Oh kita banget itu. Weden. Keweden. Akhirnya Jangan kita lupa pulang dan ternyata kita nggak dapat apa-apa di situ. Kita nggak dapat nomor apa-apa, kita nggak dapat wangsit apa-apa. Jadi besoknya tuh kita nggak ada yang pasang, Nggak ada yang pas. nggak ada yang pasang. Tapi teman-teman tahu, kalian tahu nggak ada gini guys? Ternyata nomor yang keluarnya besok itu adalah yang kelelawar tadi itu. Oh, kelelawar gede tadi Mas ya? Iya.
Wih, oh mungkin ini Mas apa? Malah keluhnya sebelum Keluhnya sampai sebelum, sana. iya. Itu bener. Mungkin karena ini apa? Bukan karena sih. Ada 2 cluenya. Kelelawar sama nyanyian mungkin. Oh, nyanyi. Ban Mungkin. bocor, ban bocor. Ban bocor. Ah itu. Kenapa kita langsung mikir ke togel nomor berapa ya nomor berapa? Ayo next Mas. Iya, jadi seperti itu. Jadi saya masih terngiang-ngiang suara itu, suara apa ya? Nyanyian itu. Nyanyian itu dari nyanyi tadi itu. Terus tahun-tahun berikutnya saya itu pernah cerita, ya persis kayak gini, persis kayak gini sama teman-teman band saya dulu. Itu ngobrol kayak gini, ini saya ceritakan. Pengalaman yang tadi. Iya, itu, Mas, pengalaman tadi saya ceritakan. Terus ternyata tempat tadi itu langsung senyap. Langsung tempat senyap. tadi tempat maksud Tempat nongkrong cerita kita itu, ya? langsung nggak enak sama sekali. Iya. Terus ternyata kata temanku, kamu gak boleh cerita. Oh, itu temannya Mas Tutut itu maksudnya punya six sense atau info? Enggak, bukan. Itu kalau katanya orang-orang dulu. Oke. Jadi kebetulan di teman saya itu yang paling tua itu memang dia yang paling tua, yang paling nggak enak pokoknya itu dia. Umurnya paling nggak tua. enak. Maksud Paling tua. Paling kecil banget kayak. Iya, paling kecil banget. SD lah ya. Oke. Jadi kalau kamu menceritakan itu atau kamu mempraktekno sindananya dia itu akan datang. Akan datang. Coba Dan praktekin aja. aduh, nggak berani saya. Gak apa-apa nggak apa-apa. Gak apa Mas. Gak apa-apa. Beneran gak apa-apa. Liriknya ingat Mas atau Gak cuma ada senang? lirik. Oh iya sih humming sih ya. Iya. Maaf, saya lupa. Terus akhirnya kita pulang. Kita pulang. Oh, langsung ya. Sama Mas Andi Oh. sudah praktekin katanya. Mas Andi Sebentar. malah pengen. Soalnya kalau Apa nih menurut Anda apa nih? ya dari tadi memang sudah ya kayak ya ini bukan sok mengada-ngada tapi Iya. kayak beberapa ciri datangnya sesuatu yang memang bukan cuma sekedar lewat, contoh kayak angin yang tiba-tiba kencang, Iya. kayak barang yang tiba-tiba jatuh atau biasanya ke kelistrikan, energi Kelistrikan. listrik. Nah itu tadi kita udah belum cerita padahal tadi kan sudah Belum. kayak gitu, cuman ini masih belum kayaknya emang belum diizinin sama Mas Andi untuk masuk kayaknya. Belum. Jadi mau di sini juga nggak bisa dia. Yang masih kayak intip-intip gimana sih? Iya. Masih kayak gitu. Terus Mas Tut? Monggo di Lanjut. aja. Ya kayak orang nyinden gitu. Ya gitu pokoknya dia tuh nyindannya tuh enak. Kalau aku disuruh praktekin tuh susah Susah karena ya, saya bukan Mas, ya? sindan iya. Tapi Karena senandung juga ya. kayak saya udah lama nggak praktekin ini, baru perdana ini lagi praktekin. Itu pun saya kaku antara berani sama enggak. Iya. Jadi apa ya? Karena saya masih terpatri sama beberapa orang tuh, itu jangan kamu praktekin. Yang bilang tadi. Itu katanya orang Jawa, dia bukan orang tahu, tapi kata orang dulu itu jangan dipraktek, itu kalau kamu tuh manggil dia. Memberikan panggung ya. Kan emang sengaja dipanggil. Oh, sip. Oh, Mas Andi. Aduh. Gampang manggil orangnya, Mas Andi. Wah, Mas Andi jangan di aku dong, maksudnya aku lagi nggak kepengen di ini. Iya. Iya Mas Terus, Andi. terus. Dimasukin di kacang koro nggak bisa nggak? Goblok, kenapa di Berat kacang dong. koro? Kan bagus Mas. Jelangkor namanya dia. Iya. Jelangkung koro. Ya. Oke, ada yang Wah ini set. Nah menurut Mas Andi nih Ya. sekarang sebagai praktisi ya Mas ya, praktisi spiritual lah saya bilangnya. Menurut Mas Andi itu gimana Mas pengalaman Mas Tutu tadi itu? atau Mas Tutut mau tanya dulu apa? Kalau Mas Tutu juga punya pertanyaan ke Mas Andi juga, silakan Mas. Iya. Sampai tadi Apa, belum Mas? belum nyebut pesariannya apa loh? Ini. Aduh, itu. Tenang aja Mas Andi yang tanggung jawab kok ini. Saya tahu cuma saya nggak berani nyebutin. Nggak berani ya? Ya kalau Mas Sandi, tapi ini nggak apa-apa ya, maksudnya Nggak apa-apa. karena ini kan menyangkut suatu Iya daerah, sih. suatu pemakaman gitu, Nanti aku bakal klarifikasi tempat tersebut. Gitu. atau di soalnya tit gitu ya. enggak apa-apa ngomong aja. Soalnya kenapa Mas Andi? Soalnya tadi beliau sudah ngomong sih. Malah suruh ngomong. Nggak masalah ya? Nggak apa-apa. Malah Oh ya, silakan Mas Tut. Oh, jadi ini maksud saya mungkin edukasi ya, Ya. ataupun ngasih tahu ke pendengar, Kawan-kawan. ke kawan-kawan kauden. Yud ini mantap. Ini salah satu pengalaman saya pribadi Iya. di apa ya, di dunia pergelantungan, Iya. di daerah yang cukup jauh menurut saya. Iya.
Itu ada di daerah Mojosari. Ya. Itu namanya adalah makam Ratu Kencono Wungu. Oke. Gimana Mas Hen? Oke. Jadi jadi gini Mas, Mas Hen. Jadi yang saya maksud tadi itu yang konon katanya orang dulu apa yang saya alami terus saya ceritakan kembali ataupun saya praktekkan itu katanya bisa apa? dia tuh bisa hadir di tempat saya cerita itu. Oke. Ya. Itu gimana menurut Mas Hendy itu? Ya benar memang. Dari tadi sudah. Oh. Dari tadi sudah sebelum sampai ngomong akan ini hadir, siapa, ya, beliaunya terus udah macam, terus sampean menirukan suaranya. sinden itu sebenarnya sudah. Makanya aku bilang nggak apa-apa ngomong aja karena sudah datang. Gitu. Iya. Iya. Nah, Apa maksud? Mungkin ada Yang mau ditanya. pertanyaan lagi. Belum ya? Belum sementara. Cuma yang mungkin- ingin saya tanyakan tadi, Ah. ya itu kalau saya menceritakan karena ini saya dari dulu. Ya. Dari dulu tuh kalau kamu kepingin nggak kenapa-napa ya jangan cerita ataupun Iya, jangan iya. praktekin sindennya. Jadi itu saya masih terngiang-ngiang kata-kata itu dari Trauma beberapa lah orang. dia. Iya. Karena di tempat itu tuh langsung berubah semua. Sekarang Jadi, Mas Tutut merasa berubah nggak? oh iya Tapi dong. ada pekerja yang duduk-duduk juga. Iya, duduk itu di bawah itu. Oke. Gimana Mas Andi? Oke. Ini sebelumnya aku mau klarifikasi dulu bahwasanya tempat tersebut sebenarnya bukan untuk dibuat grandong. Ya, tempat tersebut memang ya benar wisata religi sebenarnya. Religi Mas. Sama kayak ini loh, di Bungkul kayak gitu sebenarnya. Ya kayak gitu. Nah kebetulan memang disalahgunakan oleh orang-orang tertentu. Tapi memang benar bisa ini loh Mas, bisa ngasih tahu loh mereka. Iya, karena yang ngasih tahu juga jin juga. Iya, kan dikasih panggung karena Kasih ya Mas ya. panggung. Iya, dan di tempat manapun yang katanya angker ya otomatis kemungkinan bisanya ya kayak gitu gitu. Nah, makanya aku mau klarifikasi dulu bahwa tempat yang di situ itu sebenarnya bukan khusus untuk ngerandong. Memang khusus untuk berziarah atau sowan lah ibaratnya seperti itu. Edukasi nih buat teman-teman. Iya, nah dan memang akhirnya disalahgunakan oleh beberapa oknum seperti itu. Jadi tadi orangnya ini soalnya tolong kasih tahu gini. Oke. Nah, untuk yang nyinden itu atau yang datang itu sebenarnya itu bukan beliau. Bukan si Ratu Kencono Wungunya, tapi jin yang menyerupai Ratu Kencono Wungu. Oke. Soalnya ini tadi langsung ada dua. Wow. Ada Nyedek dua. aku sih. Ada dua Sing itu jin nih. maksudnya dua Mas itu Tio. dengan bentukan yang sama Mas. Dengan bentuk yang sama. Yang pertama itu yang memang sampai ceritakan itu, yang humming itu tadi, yang bersenandung. Terus aku kan nggak langsung percaya. Iya. Nah, aku batin lagi ke beliaunya, sempat aku googling juga wajahnya seperti apa. Nah, akhirnya beliau datang. Beliau datang. Posisinya tadi yang jinnya itu antara Mbak Feb sama sampai Mas Tutut. tengah-tengah situ. Tengah-tengah ya. Terus Mbak Feb mulai ke bawah frekuensinya, energinya mulai ke bawah, dia pindah ke sebelah sana. Makanya aku nyoba es. Di dekat speaker Mas ya. Iya, di sebelah kirinya Mbak Feb. Hmm. Nah, sedangkan yang asli ada di sini, Sebelah kirinya. sebelah kiriku. Oh. Ada satu lagi sebenarnya. Kenapa anginnya kencang? Kencang. Karena ada satu lagi yang biasanya aku panggil. Hah? Ratu Iya. juga biasanya aku panggil. Atau bisa jadi gini juga Mas. Mas Andi, mungkin beliaunya nggak mau diceritakan sama kayak Mas Tutut sama Enggak. orang-orang yang bentar. Maksudnya orang-orang yang pernah ke sana dengan niatan yang seperti itu, mungkin takutnya akhirnya image-nya tempatnya akhirnya jadi Tempat jelek gitu. dirandong. Iya. Mungkin gitu kan Mas. Tapi Iya. sebenarnya beberapa kali dia datang ke Mas Tutut nih ya. Ini Ya. dari bisikanku ya. Ya. Beberapa kali Mas Tutut tiap menceritakan hal itu dia juga pengen ini. Sebenarnya ada tuh Mas dari beberapa temanmu, salah satu dari temanmu yang itu waktu itu bisa. Dia juga menyampaikan hal yang sama, yang sebenarnya pengen
ayo ewang ngono ngresiki, sebenarnya kayak ngono. Makanya kenapa itu dia langsung datang. Dan itu tuh Bersih dalam artian gimana? bersihin nama. Oh, bahwa iya, itu kayak iya. bukan aku kayak gitu loh. Ya. Seperti itu. Nah, makanya kenapa katanya tidak boleh diomongkan atau ditirukan. Heeh. Menurutku memang itu bakal mengundang beliau Iya. Yang asli atau KW-nya nih, Mas? yang KW tapi Oh, yang Yang KW. kawinnya malah. kalau aku mengibaratkannya ini kan para petinggi kan, Iya, iya. ratu atau di pesarian raja atau ratu atau patih dan lain-lain zaman dulu, orang-orang hebat lah ibaratnya. Nggak sembarangan orang bisa manggil mereka walaupun Oh. kita bicarakan kayak gini. Oh. Nggak sembarangan karena ya siapa kita gitu kan. Iya, Kalau benar. misalkan nah yang datang itu yang jin-jin yang pengen diakui Eksistensi aja ya. gitu. Kayak gitu. Lah itu mungkin ini juga Mas ya, apa beliaunya nggak seneng apa ada humming itu ditiruin karena itu bukan aku yang kayak gitu. Jadi kan karena masyarakat Indonesia kan beberapa sih oknum ya ngomongnya kan kalau udah ini berarti terstigma gitu loh Mas. Berarti beliau biasa nyanyi kayak gini, mungkin menurut beliaunya sendiri aku nggak kayak gitu kok, Ya. nggak seneng nyanyi gitu. Ya. Salah ini, mungkin itu Ya, beliaunya yang ya. bikin nggak seneng kan namanya akhirnya jadi gitu. Ya. Mungkin loh Mas Andi. Ya, Menurut benar. Mas Andi gimana Mas? Nah, makanya kenapa aku berani, insya Allah nggak apa-apa kalau sampean menirukan, karena ada jaminan dari Beliaunya? Ratu Kencana Wungunya sendiri gitu loh. Nah, aku memang beberapa kali juga sempat ketemu beliau, nggak sekarang aja sempat ketemu juga, dan karakter beliau juga nggak kayak gitu, nggak bukan yang Iya sih. menghaming atau mengganggu di situ. Tahu sih. Enggak. Maksudnya kayak kita juga tahu kan, maksudnya orang-orang yang punya apa ya, punya kayak raja atau ratu itu pasti beliaunya juga orangnya kalem. Maksudnya bukan yang apa ya? Suka mengganggu. Iya, kayak Ya, gitu kan Mas. Iya benar. Nah, apa yang sampean mau tanya dulu sebelum? Gimana Mas Dut? Tapi tadi udah dapat penjelasannya kan sebenarnya? Sudah ya. Saya belum belum sempat tahu alasan kenapa kok saya nggak boleh Cerita lagi untuk mempraktekkan hamingan itu ataupun saya menyebut namanya. Saya masih bertanya-tanya waktu itu karena saya di jalan tuh didiemin. Abang macam itu di minggirno. Iya. Minggiro, kan aja cerita ngono maneh Iya, gitu. iya. Ya mungkin itu tadi sih Mas Dut. Iya. Kalau menurut saya juga Mas Andi juga apa mengiyakan tadi, beliaunya juga nggak pengen gitu stigma tempatnya jadi buruk gitu loh Mas. Iya. Mungkin. Dan akhirnya yang datang tuh bukan beliau tapi jin itu, takutnya seperti itu. Oh. Takutnya kayak gitu, dan akhirnya ngefek ke sampean kan. Wow. Kalian ngobrol dulu, ini aku masih diajak ngobrol. Oh, iya, Masih Mas. diajak ngomong dulu sebentar. Oke. Gimana menurut Fabiani? Apa ya? Mungkin mau menambahkan apa gitu? Sebenarnya kalau dibilang ini dari tadi kan udah. Kalau dibilang ini adalah jin yang remeh, nggak juga sebenarnya. Dia tidak akan punya kemampuan untuk ngikutin si beliau. tadi. Kalau iki remeh kayak ini, receh kayak kuntilanak yang kita bahas di episode sebelumnya, nggak seperti itu. Dia memang juga lumayan sih ini. Dia memang karakternya le iki agak jahat sih memang sebenarnya. Sebenarnya beberapa orang yang menuju ke sana, kalau Ya. ada yang dicelakai pun di jalan sampai sempat ada yang meninggal nih kalau menurut ceritanya. Ya. Ya karena dia juga Oh. kayak dia itu kayak ratune jin jahatnya gitu. Iya. Berarti dia perempuan ya? Perempuan. Sebenarnya kalau jin bisa mendo sih Mas Tut. Dia dari jin Iya benar. lanang tapi ini perempuan, memang perempuan. Sebenarnya kalau wujud aslinya kayak nenek tua banget sih sebenarnya. Karena dia yang duluan di Situ. Tapi maaf, tapi ini suaranya itu ini muda, orang itu kayak muda sekali suaranya.
suaranya. Ya itu, karena dia kan menyerupai, Menyerupai, si Mas. beliau Oh, itu iya tadi. sih. Atau ini apakah penyerupa ini ya? Saya ngomongnya penyerupa ya. Ini lebih dulu di tempat situ daripada beliaunya Dia atau hanya kayak penduduk asli gitu. Penduduk asli. Semacam seperti itu Nah, kalau orang. Tapi pertanyaannya nih, Mas Andi udah ini belum? Ya, Belum. nggak apa-apa. Bisa ya, Mas? Mas, kalau ini kan ada ini, Mas, ada copycatnya, maksudnya penirunya, Mas ya. KW. KW-nya. Lah kenapa? Dia nggak mau dibilang KW. Ya peniru Ya, lah. peniru. Kenapa beliaunya ini kok maksudnya nggak apa ya, nggak ngasih suatu apa gitu buat penirunya, kan akhirnya jelek di mata orang-orang kalau ada penirunya yang berbuat seperti itu, Mas Andi. Sifat jin kan juga salah satunya untuk menyesatkan manusia. Benar. Akhirnya ya dibiarkan. Oh, sama-sama membiarkan akhirnya. Iya, sama-sama membiarkan. Dan bukan salah kalau salah-salahan ya. Sebenarnya juga bukan salah si jinnya juga, dalam arti ya manusianya itu sendiri ya. nanti Manusianya sendiri juga mempercayai itu, membuat kepercayaan sebenarnya, bukan mempercayai. Iya. Tapi Mas, kalau menurut dia nih, yang si KW, nggak mau ya, sorry. Si peniru ini memang dia bilang kalau memang beberapa sign-nya dia, contoh kayak kelelawar kah itu atau apa, memang dia yang kasih sih, Mas. Tapi sama seperti yang biasa aku bilang, dia tahu orang ini butuh banget apa enggak. Oke. Kayak gitu loh, ada beberapa yang memang pengen nogel kan karena buat kayak ya buat seneng-seneng ya. Tapi si ini kok bisa baik ya ngasih nomor kalau tahu orang itu butuh. Ya supaya dia dianggap, akhirnya didewakan. Oh. Diberikan Supaya panggung diakui tadi. ya. Akhirnya mungkin ini, Mas Andi, ya, satu orang percaya Akan menceritakan dengan yang lain. menceritakan ke lainnya buat percaya juga di tempat itu kayak gitu. Akhirnya kan stigma di tempat itu akhirnya beneran buruk gitu. Tapi sampai sekarang masih ada tuh kayaknya, Mas. Apa itu? Tempat itu Masih. masih banyak yang ke situ juga ya. Masih. Boleh nggak kita kapan-kapan ke sana, Mas? Ngapain? Karena di situ auranya sendiri juga sudah jelek dan bukan asli tempat dari ratu itu sendiri gitu. Berarti makom ya, bukan makam ya. Bukan. Makom. Makom. Udah terkontaminasi juga mungkin, Mas. Ya energinya juga sudah jelek di situ. Jadi ya nggak usah lah kita ke sana. Kalau misalkan pengen nyoba nggak apa-apa atau dolan ya nggak apa-apa, tapi sebaiknya jangan karena Tapi energinya. Mas Sandi percaya nggak kalau jin itu bisa ngasih nomor akurat untuk besoknya, Untuk nomor yang akan keluar besok menurut sampean sendiri? menurutku iya Bisa ya? bisa. Oke. Bisa. Kenapa tadi dapat ini nomor? Ya, nanti ya. Kenapa kita tomboknya? Iya. Kompakan ya. Iya. Wah, bisa bangun Indomaret beneran nih. Wah. Jangan ya. Ini catatan soal lali aku. Alfamart. Alfamart. Agak temen. Karena nanti takutnya iri yang toko sebelahnya. Iya. Tapi sebenarnya ini juga sih, apa mungkin gara-gara dunia kan penuh dengan probabilitas, penuh dengan kemungkinan. Sebenarnya manusia juga bisa berucap nomor yang sama, besok juga bisa ini. Orang akan mempercayai orang itu akhirnya. Bener kan, Mas? Benar. Kemungkinan itu banyak. Menurut saya ya. Oke, ini ada gejolak juga. Iya. Jadi dua sosok ini lagi nggak terima sama si peniru. Dua sosok ini maksudnya siapa, Mas? Kencono Wungu sama yang satunya yang biasanya Ikut jenengan. bukan ikut, biasanya datang kalau aku panggil. Oh, gitu. Itu nggak terima ya? Nggak terima. Sama si Konflik gitu. penirunya tadi. Sama si penirunya. Sama-sama ratu kan. Oh iya. Dua orang ini ratu juga. Yang hijau-hijau itu loh. Iya, Mas. Terus Ya, apa Mas? ada pertanyaan lagi mungkin, Mas? Atau ada pengalaman lagi? Mungkin pengalaman lain? Nggak usah tegang Mas biasa. Nggak apa-apa kok. Nggak usah tegang. Iya, karena saya sempat apa ya? Kalau cerita lain itu
katanya pernah ini tempelin beberapa hari yang lalu. Ketempelan. Iya, Ketempelan. sepulang dari sini itu seminggu yang lalu kalau nggak salah. Hari Kamis. Ketempelan. Iya, Kamis. Sepulang dari sini dari apartemennya teman-teman itu saya sampai terakhir kemarin bahkan sampai sekarang. Jadi kayak Rasanya apa? gimana? Iya, kayak orang stroke gitu loh rasanya. Tapi di bawah ini apa di belakang. Iya, iya. Ya, terus apa? Badan tuh panas, nggak enak. Jadi saya tuh Kayak kolesterol rasanya dah. percaya nggak percaya, cuma saya kok udah berusaha ya, saya minum ini, saya olahraga, saya berjemur. Apalagi ini kan di musim-musim kayak gini ya. Jadi saya pikir itu saya sakit flu atau DBD atau apa atau bahkan corona sendiri. Ya, ini kok telinga saya Iya. Sebelah mana? kiri. Sholawat mas. Sampai di sana. Iya. Oh, iya. Jadi apa namanya? Akhirnya kemarin saya chat di grup kan. Terus akhirnya saya jabri sendiri sama Mbak V. Mbak, ini saya kok kayak gini ya. Saya kok rumongso ada yang Menempelkan. Ya, semenjak dari makanya aku bilang Res besoknya sekalian kesini. Makanya sebenarnya kemarin aku ngajak ketemu banget. Pikirku Mas Tutut nggak ini kan bisa tak kandani Iya. gitu supaya biar Ternyata maksudnya masih ada keperluan lain. Ya. terus akhirnya ya wes gak apa-apa wes sekaliannya besok kesini gitu loh. Tapi kalau misalkan udah banyak yang kayak gini di dalam sini nggak berani dari tadi di lorong, nanti pulang wes insya Allah dibuang lagi aja ke tempat asalnya, jadi biar nggak ini lagi. Gimana, Kadang Mas Andi? memang Menurut Mas mengganggu Andi gimana? sih, mengganggu. Iya. Ya ketempelannya memang dari sini. Terus tapi insya Allah nggak apa-apa lah itu. Udah. Remeh kok itu. Ya nggak terlalu ini kok. Ya, Jangan mungkin terlalu meremehkan juga. Nah, maksudku untuk tingkat kekuatannya. ya mungkin waktu itu energi sampean juga lagi turun. Lagi capek. Jadinya Lagi capek Mas. Emang waktu itu Mas Tutut juga agak kesirep sih, kak lapo-lapo ya dia moro-moro Tidur. tidur Iya. waktu itu. Padahal nggak biasanya dia Diem, sering Mas tidur di itu tempat gitu. umum. Biasa diem tidur. Gitu. Enggak ya? aku mau pinjam tangan kanan. Mas pinjam Mas. Terus sampean gini apa dibuka telapak tangannya, arahkan ke sini, sampean rasain ada apa. aduh. Nah, kok kenapa jadi ngondek? Iya Mas. Enggak apa-apa Mas. Enggak apa-apa Mas. Coba rasakan Mas. Enggak apa-apa. Ada Mas Andi, tenang aja. Dan sini Kenapa? dibuka. Nah, sekarang sampean rasain hawanya kayak apa. Hawa kayak gimana ini maksudnya? Ya perubahan suhu. Apa yang sampean rasain? Yang real aja Mas. Kalau nggak ngerasain ngomong nggak ngerasain. Kalau ngerasain ngomong aja ngerasain. Bukan, maksud saya itu Hawa Mas. Panas Ada ke dingin, panas, dingin ke dingin. panas. apa ya? Rasain pelan-pelan Mas. Ya, jadi teman-teman ini lagi dicoba untuk Mas Tutut langsung berinteraksi sama yang Iya. sosok tadi yang asli ya. Apa? Apa ya? Kok saya ini apa? Merinding sekali. Merinding. Merinding sekali. Terus agak panas sekarang di jempol. Di jempol ya Mas. Jempol. Oke. Gimana Mas Andi? Terus ya masih disuruh ngerasain ya? Agak berat. Iya, agak berat. Sekarang bedain agak belakang di agak mana tuh? Engsel. Kulkas. Oh kulkas. Maksudnya? Rasain Mas. Coba sambil merem Mas tuh. Iya, nggak usah merem kalau gitu. Apa ya? Apa Mas? Tangan saya malah kayak nggak bisa dibelokin ini. Nggak bisa belok. Untuk hawanya dingin kah, panas kah? Kayaknya Mas Ini. Tutut cuman geringgingan ya, ngerasa kerenyang-kerenyang ya. Iya, maksudnya tuh kayak kaku sekali tangan saya. Kaku Mas ya. Terus apa ya? Yang real loh Mas, jangan. Iya, adil. Jadi ini apa ya? Gimana Mas? Coba deh ambil merem. Keringgingannya tuh luar biasa. Kesemutan lah. Kesemutan. Terus tangan saya tuh nggak pernah bertahan selama ini. Oh ini panas ini. Panas Mas ya. Ini panas sekarang. Maksudnya tuh
Hangat mulai hangat. mulai hangat. Aduh, apa kayak ada ini loh, apa namanya, tanganku ini kayak ada yang gerakin. Oh gitu. Ikutin aja kalau Ikutin, mau Mas. gerak. Mau Gak apa-apa Mas, ikutin aja Mas. di jempol ini, Oh tetap di jempol Mas ya. 3 jari dari jempol. Jempol, jari telunjuk sama jari tengah. Iya. Oke. Ikutin aja Mas. Nggak sampai Bogor kok Mas, tenang aja. Ini Sorry kayak ya. serius. Loh. Aduh. Oh nganan. Enggak, iya nganan. Tapi mau jangan. Maksud Loh, nggak apa-apa Mas. Jangan dilawan. Jangan. Enggak mau aku. Dah. Ya sudah. Sudah. Bentar Mas. Jadi teman-teman tadi ketika Ya. Mas Utut berusaha ngerasain Udah. kanannya tuh tiba-tiba kayak ketarik ke kanan. Iya. Itu kenapa Mas Andi? Ya dia bikin Deg-degan mana? Sini sama situ. beda Lebih takut rasanya mana? sih. Aku masih ini jempol tadi ini loh. Jadi 3 jari ini Ah. tuh apa? Hangat. Iya kayak mati. Iya. Maksudnya tuh gimana gitu loh. Kebas. Kebas. Lah, Oh, emang- tapi kalau disuruh tadi yang sini nih. Iya itu. Oh yang lebih deg-degan sebelahnya Mas Andi. Iya, yang sebelah kanan saya. Gimana Mas Andi? Iya, powernya emang Gedean di sini. ini. Iya. Yang di kulkas itu? Jadi itu tadi duplikatnya. Oh Di duplikatnya. situ. Kenapa ke arah ke kanan, ke belakang tadi? Memang sosoknya itu agak ke belakang dekat magic chair, Oh. ke sana lagi. Ke kamar sebelah aja deh yang suka ribut. Iya. Nah, kenapa kok diarahkan ke sana ya? Kalau yang sini memang sosoknya di sini. Beliau diam aja ya, Mas, Lagi ya? duduk sebelah Mas Sandi kanan kiri. Iya, itu seperti itu. Itu Mas Tut. Aku cuman pengen buktiin kesampean aja. Energinya ternyata gedean yang orinya Mas. Iya. Jadi buat teman-teman yang memang nganggep ini apa sih lek kok ngene ndelok nang YouTube akeh boleh dicoba ke sini. Gak apa-apa. Saya pun tadi juga ngomong ke Mas Tutut kan. Mas Tutut kalau emang beneran ngerasa ya ngomong ngerasa, kalau nggak ngerasa ya ngomong nggak usah Ini ngerasa. beneran ya, boleh beneran kalau kalian yang penasaran, tidak pernah berinteraksi dengan hal seperti itu, boleh kalian dengan syarat apa tadi? Follow Instagram kita dulu, terus subscribe Iya. channel YouTube-nya kita Keweden KEWEDHEN. Ntar bisa DM ya. Nah, nanti langsung screenshot DM lah. kalau kalian sudah follow dan subscribe, dan juga di follow di Spotify juga. Nanti boleh langsung nanti kita undang ke sini buat yang Kalau pengen ingin merasakan ya. yesterday. Mungkin akan merasakan keseruan Mas Andi ya. Iya. Oh enggak ya? Seru Seru ya. Menurut kita seru ini. Seru. Jadi jangan Saya sendiri ya yang seru ini ya. telat ya. Telat ya Mas Andi. Aku Gitu ya? kalau aku Malu. pribadi lagi belajar untuk mengendalikan seperti yang si Fuhandi bilang sama aku nggak Si boleh Fu ya? aku nggak boleh apa-apa tak lebok nongon, nggak Iya, boleh nggak apa-apa boleh tak lah. dengerin. Jadi tadi sebenarnya kalau aku masih mengikuti caraku yang lama paling wis Nggak boleh. kelepon wis Kan sama kayak ini Mas Andi ya, kayak ada apa? Ada cerita dari kanan, masukan dari kiri, itu nggak boleh langsung tapi diserap aku- ya. Awal kan kamu inget toh, dulu aku Ingat nggak aku. bisa kan kayak Nggak gitu. bisa. Sebelum Yang apa aku itu yang maksudnya? dipaksa. Ayo gak apa-apa mbak, gak Oh, apa-apa mbak, iya. tes kayak gitu tuh. Akhirnya aku kan bisa. Nah setelah itu aku bisa milih. Tapi akhirnya setelah itu jadi gampang. Kebolongnya Gampang. wis kegedean Iya, mungkin kan. itu. Makanya sekarang aku wis untuk kayak tadi aku berusaha yang kesana Kendalikan. kesini kayak gitu, kesana kesini karena wis mulai. Aku tadi nggak sadar tiba-tiba duduk wis kayak Kanjeng enggak. Tadi gini aku inget. Gini aku. Oh iya gitu. Kok aku beda-beda ngomongnya? Ini nggak real akhirnya kan? Real, tenang aja teman-teman. Aku gitu. Iya, Ya itu gitu. kan itu teman-teman salah satu contoh perilaku kalau ketempelan tapi nggak sengaja itu akhirnya ke perilaku gitu Perilaku, maksudnya. maksud. Contoh kayak Diki tiba-tiba ngondek itu juga. Aku ngondek. perilaku. Kalau ngomongin perilaku ya, saya jadi inget kejadian Apa? Oh, ini. nakal dulu, nakal Nakal. saya dulu Hah? waktu saya masih remaja ya. Tahun Ini 2000. kenakalannya Mas Tutut kenakalan remaja terus Mas ya? Dia nggak pernah gede. Nggak pernah remaja ya? terus. Jarang dewasa nih Mas Tutut. Ayo, Mas Itu Tutut. waktu itu bulan Ramadan. Waktu itu bulan Ramadan. Ini kan mau bulan Ramadan juga. Jadi tadi Mbak Feni bilang apa? Kena perilaku. Jadi saya jadi ingat. Jadi saya punya pengalaman real kisah nyata. Itu setiap kali habis apa istilah kayak apa ya? Habis ngaji kan, Ngaji, salat ngaji. taraweh, begitu apa kayak ngaji. Nah, setelah itu kan jam 10-an ke atas itu kan kita kan main bola di masjid. Kebetulan dari jarak rumah Kalian kurang ajar juga kenapa Itu, main bola di main bola di masjid. masjid.
Tapi bukan masalah bolanya. Jadi main sepak bola di situ tuh di depannya itu apa? Depan masjid maksudnya. Depan masjid. Bukan di Ada dalam masjidnya kan Mas ya? Iya, Kayak ombo pelataran sekali. lebar Ah, luas. Iya, iya teman-teman dikutip ya, bukan di dalam masjid Iya. ya. Iya, di luar. Di halaman masjid. Waktu itu pun masjidnya itu renov. Jadi dari rumah saya ke tempat masjidnya itu lebih kurang mungkin 500 meter. 500 meter. 500 meter. Sorry, bukan direnov tapi dibangun. Oh, masih di Pembangunan. Tahap pembangunan. Nah, waktu saya dan teman-teman saya futsal itu, saya itu maaf ya, kebelet pipis. Kebelet pipis. Kebelet pipis. Dan akhirnya Gimana Mas? saya pipis. Nggak usah tegang Mas, biasa. Tenang, Mas. Biasa, Enggak. jangan. Ini Sama masalah tadi teknis itu kok, Mas. yang tadi yang si peniru boleh diinggirin dulu nggak sih? Kayaknya dia memang agak Oh, iya. Mas Tutut kayak iki. Aku kurang inget bolehan. Terus Mas Tut nggak apa-apa cerita. Akhirnya saya pipis. Dan sialnya ternyata yang saya pipis ini tuh adalah tempatnya sholatnya imam. Wih. Sholatnya imam. Tempatnya imam, tapi Ah. membelakangi ya, bukan di sholatnya. Jadi Oh, di bangunan, belakang bangunan ya. Di bangunnya, saya tuh nggak sadar. Jadi saya bukan sengaja, tapi saya cari tempat itu yang memang apa Sepi. namanya? Yang lokasinya tuh enak lah buat supaya nggak ketahuan kan Iya, samping-samping. iya, iya. Setelah pipis itu saya sadar, loh, ya ampun, sorry ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya tuh gitu, karena saya nggak mungkin lah dengan sengaja Ya. kencing di situ Di kan. situ. Kencing di situ. Akhirnya selepas dari main bola itu, saya pulang. Saya itu pulang terus cuci kaki, cuci ini, cuma saya punya perasaan nggak enak gitu aja. Rasa bersalah ya lah. Iya, ya. saya punya. Ini ya. Karena Karena itu, tahu kan tadi kan. itu tempat ibadah saya kan. Akhirnya saya tidur. Tapi sialnya lagi, waktu saya tidur itu pintu itu kan nggak nutup sepenuhnya kan. Masih kebuka gitu. Iya, masih dikit kebuka. ya? Aduh. Jadi itu yang saya lihat itu kayak tahu orang petinju ya. Oh iya. Waktu masih pakai kerudung. Oh iya iya. Kayak gitu. Itu orangnya tuh kecil. Terus Seberapa Mas? Maksudnya kecilnya maksudnya lebih pendek dari Mas Tutut atau? iya, lebih baik dari saya. Sorry, Iya, iya, tak Mas. potong. Mbak V minta tangan nih. Terus sampai terusin nggak apa-apa. Terus Mas Tut. Jadi saya tidur itu, orang ini tuh tiba-tiba tuh kayak jalan ke saya. Ya. Terus dia tuh berubah menjadi besar. Gede. Besar. Wujudnya sama, cuma dia tuh jadi besar dia itu. Itu maksudnya Mas Tutut lihatnya itu dalam kondisi sadar belum Sadar, tidur atau? belum tidur. Belum tidur ya? Belum tidur. Jadi dia tuh kayak jalan dari pintu itu, dia jalan. Ya. Terus dia tuh gede. Itu apa ya? Nyata sekali kalau itu dia tuh kayak orang. Kayak orang. Iya. Tapi ngapain dia di dalam rumah saya, di dalam kamar saya? Terus? Ya jangan diikutin, biarin aja. Itu selendang Mbak. Jadi tadi Mbak V dikasih selendang untuk memprotek diri, tapi nggak usah ditiruin. Gak usah ditiruin. Dilawan. 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 Terusin Mas Gini Tut. gue gak apa-apa sih. Agak meneng. Mas itu suruh diamnya gimana Mas? Nge-mute-nya itu maksudnya. Ya, monggo cerita lagi. Cerita lagi Mas Tut. Terus setelah beliaunya tadi besar. Ya, jadi dia tuh kayak semakin mendekati saya. Jadi Ya. saya tuh dalam hati saya tuh istighfar terus. Terus Saya itu merasa iya aku salah gitu. bersalah, aku Ya. bersalah nggak sengaja. Nggak sengaja benar. Aku nggak sengaja. Terus apa namanya? Dia tuh gede terus akhirnya dia hilang. Menghilangnya itu pas udah deket Mas Tutut atau gimana? Iya. Terus habis itu Mas? Ya dia
Terus Mas Tut terlalu Aduh, kok tegang saya nih. iya. Terdistract nih. Terus Mas Tut. Habis hilang. Terus Mas Tut. Jadi salah satu pengalaman nyata yang aku alami bahwasanya kita tuh nggak boleh kencing di tempat sembarangan, apalagi di tempat ibadah. Benar. Padahal yang saya Kenapa kencingkan di itu tempat ibadah? Iya. Itu di loh. belakangnya. Keren sekali ya. Berani sekali itu loh. Karena masih dibangun waktu itu, jadi Iya, saya nggak benar. tahu. Tapi ini Mas Tut, apa setelah ada kejadian itu tadi ya Mas ya? Itu ada kejadian lain nggak Mas? Maksudnya dianuin lagi apa enggak ya? Enggak, karena saya memang benar-benar saya minta maaf dan saya Iya. sendiri Niat ingsun lah ya. iya niat ini Itu jadi memang kayak ini sih, kayak apa dia ngasih tahu le, ojo meneh Iya. ya. Tapi dia nggak Iya. marah kok. Tapi Karena ternyata mungkin sekali. Mas Tututnya juga udah sadar dari awal. iya, dan saya nggak sengaja. Kayaknya ini semakin seru pembicaraannya, tapi kayaknya kita harus lanjut di episode selanjutnya ya. Iya. Boleh kita Iya. lanjut di episode selanjutnya ya. Iya, Karena iya, sudah sejam ini kayaknya. Oke, oke. Wow. Kita lanjut dengan cerita-ceritanya Mas Tutut lagi Mas ya. Tutut, di karena next episode ada ya. beberapa yang belum di apa? Larera gitu. Kan Belum next diutarakan episode. ya. Iya, next episode. Ada yang belum diceritakan. Ada juga yang pengen aku ceritakan pengalamanku bareng sama Mas Tutut Oke, ketika malam sip. itu. Ada Mas Iya. Diki juga Weh. tuh. Oke, oke, oke. Ya Mas Andi ya. Yoi. Ketemu lagi ya, jangan lupa ya, kita ditunggu ya ntar ya, tunggu teman-teman. Maksudnya pengalaman dari Mas Tutut lagi di next episode. Masih seru, karena Masih nggak seru. cukup Seru banget waktunya. kan? Mas Tutut seru nggak Mas? Iya, seru dong. Seru nih. Aduh, ada jajan kan soalnya seru ya. Karena aku harus Mantap, banyak snack nih, seru. Kamu inget aku dari tadi Aku oke. juga nih. Oke kalau Oke. gitu nanti next episode bareng sama Mas Tutut lagi. Kalau Iya, gitu iya, saya Fendi Febiani. Saya Diki Prasetyawan. Dan saya Handi Azet. Saya Tutut Hardianto. Ya. Kita pamit dulu. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Yes. Jangan lupa untuk follow, subscribe, Share share. semuanya lah pokoknya. Semuanya. Pokoknya Kaweden. tentang Kaweden. Ya, Kaweden pakai H ya. Ya, Jangan lupa. official ya. Yes. See you at next episode. Bye bye. You.